Sebanyak 161 negara, 9 organisasi internasional, serta puluhan perusahaan swasta yang bergerak di bidang teknologi dan energi turut meramaikan Osaka Expo 2025 di Jepang. Lalu bagaimana pengalaman mengunjungi salah satu pavilion di sana? Kita akan simak informasinya ya bersama jurnalis Metro TV Glorinata dari Osaka, Jepang. Pemirsa, di Expo 2025 ini tidak hanya dari seluruh negara, namun perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia ini juga ikut berkontribusi, berpartisipasi untuk menampilkan teknologi mutakhir mereka. Nah, salah satunya adalah Panasonic. Di belakang aku sudah berada di salah satu pavilion dari Panasonic. Di sini seru banget tadi ikut experience yang ditampilkan di sini. Tapi untuk lebih jelasnya, apa sih sebenarnya nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Panasonic? Sudah ada bersama dengan saya, Pak Hiram. Pak Hiram, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak Hiram, kira-kira apa sih tadi yang ditekankan atau disampaikan? Ini World Expo 2025 dilakukan atau dibuat di saat yang tepat gitu ya, di mana kita semua sudah menatap masa depan dengan kecanggihan teknologi yang ada, tapi di sisi lain kita diminta untuk lebih concern terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini Panasonic, saya kebetulan juga dari Panasonic Gobel, membuat suatu konsep yang menatap masa depan dengan kecanggihan teknologi, tapi harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan yang ada. Ini yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah hal tersebut dilakukan sejak sedini mungkin, termasuk dari masa anak-anak, di mana mindset harus dibuat, dikondisikan untuk pertama tadi unlock the mindset dengan teknologi canggih tanpa harus nauzubillah min dzalik merusak lingkungan. Makanya temanya di sini adalah The Land of No-Mo dari Panasonic Book Pavilion, di mana judul besarnya adalah Unlock Your Nature. Akhirnya tadi kan aku juga mengikuti sedikit pembahasannya ya di dalam ya presentasi dari Panasonic Pavilion ya. Bagaimana membukakan jalan untuk visi kepada anak-anak, nantinya anak-anak bisa memilih sendiri. Betul. Itu bagaimana sih? Betul. Jadi yang luar biasa adalah bagaimana pavilion ini didesain dan kemudian dibuat dengan betul-betul pertama tadi unlock the nature, tapi tetap juga sangat memperhatikan pribadi-pribadi dari masing-masing kita semua sebagai manusia. Karena kita adalah manusia yang sangat unik, tidak ada yang sama. Nah, masing-masing ini punya khas dan keberbedaan masing-masing. Kita mindsetnya kita buka, kita menatap masa depan yang jauh lebih cerah dengan future teknologi, tapi tetap juga kita menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal kita. Tadi yang menarik juga, tadi selain sudah diberitahu value-value dari Panasonic ya, mulai dari filosofi dari perusahaan Panasonic, tadi juga sempat ditampilkan beberapa teknologi mutakhir dari Panasonic. Betul. Seperti yang tadi terakhir ada air condition yang sangat butir-butirannya sangat halus. Sangat halus. Tapi itu membuat dingin gitu dan cocok tadi kata Pak Rahmat Gobel, cocok untuk di IKN. Indonesia, betul, nah, kira-kira apa aja sih tadi teknologi yang ditampilkan di dalam ini? Ya, jadi Panasonic juga menciptakan suatu yang kita sebut sebagai outdoor air condition. Jadi bukan hanya pengkondisian udara di dalam ruangan atau indoor, tapi juga outdoor. Karena kita sama-sama tahu Indonesia negara tropis, kadangkala di luar itu udara atau cuaca itu termasuk suhunya kurang bersahabat. Nah, ini sebenarnya bisa dikondisikan. Zaman dulu misalnya dengan kalau di inner port ada air, kolam dan segala macam. Sekarang dengan teknologi yang jauh lebih maju, yang pasti ramah lingkungan, kita mampu melakukan pengkondisian udara agar hidup kita menjadi jauh lebih nyaman. Dan Panasonic sebagai salah satu produsen barang elektronik terbesar di dunia, dengan value memanusiakan manusia, harus selalu membuat sesuatu yang bermanfaat bukan hanya masa kini tapi juga untuk masa depan. Jadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Ya, di sini tidak hanya menampilkan teknologi mutakhir tapi juga ada value-nya gitu ya Pak ya. Memang Jepang itu terkenal dengan filosofi, dengan nilai-nilai, dan tidak hanya peduli terhadap masa sekarang tapi untuk masa depan. Masa depan. Kita tidak hanya membeli barang tapi kita membeli value. Dan memang Panasonic Pavilion ini seru banget karena mereka juga ramah terhadap anak-anak, dan di sini ditampilkan seluruh teknologi-teknologi terbaru yang akan dirilis untuk seluruh dunia. Dari Osaka, Jepang, Glorinata, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.